Jadi sebelum kamar saya sendiri, perkenalkan nama saya Nanda Adia. Saya dari PPS Jadi tujuan saya menggunakan memberikan informasi mengenai sedikit kepada kakak tentang HSG atau bahasa tentang lubang gigi atau bahasa medisnya HSG. Nah, di sini saya membawakan nama materi, yaitu yang pertama ada pengertian dari HSG itu sendiri. Nah, pengertian dari HSG merupakan suatu penyakit yang menyerang jaringan keras gigi yang menyebabkan gigi menjadi lubang. Penyakit lubang mulut di sini yang dimaksud yaitu gingivitis atau disebut dengan radang gusi. Terus itu ada periodontitis atau rusaknya jaringan penyangga gigi. Yang kedua ada penyebab terjadinya karies gigi. Nah, yang pertama itu terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis dan juga melekat, seperti permen, coklat, pokoknya makanan yang manis itu juga bisa memicu terjadinya karies gigi. Nah, yang kedua malas menyikat gigi. Nah, kalau menyikat gigi biasanya satu hari berapa kali? 2 kali. Oke, jadi kalau kita malas menyikat gigi, nah itu juga merupakan penyebab terjadinya dari karies gigi atau biasa disebut dengan lubang gigi. Nah, yang ketiga itu posisi gigi yang tidak teratur. Nah, kalau posisi gigi kita tidak teratur, itu gigi tumbuh yang tidak akar. Nah, kalau kita sikat gigi kan otomatis gigi yang tumbuh tidak rapi tidak bisa terjangkau dengan sikat gigi. Jadi bakteri itu masih melekat di gigi. Nah, kalau tidak dibersihkan akan menyebabkan terjadinya karies gigi atau karies gigi atau lubang gigi. Nah, yang keempat menurut penelitian atau bahasa medisnya disebut dengan serostomia akar. Nah, itu juga menjadi pemicu penyebab terjadinya karies gigi. Karena kalau mulut kita itu produksi air yang berkurang, otomatis kita akan namanya bau mulut. Nanti kita bicara dengan video kita juga yang kedua bau video. Jadi kalau mulut kering juga terjadi bisa memicu terjadinya bau mulut dan juga karies gigi. Nah, materi yang ketiga yaitu proses terjadinya karies gigi. Nah, ini tuh berawal dari makanan yang tidak dibersihkan, maka lama-kelamaan akan membentuk suatu lapisan lunak. Lapisan lunak itu sendiri disebut dengan plak. Plak mengandung kuman yang mengeluarkan sapisan yang akan melarutkan jaringan keras gigi. Jaringan keras gigi yang dimaksud di sini itu itu jaringan itu lapisan gigi yang paling luar paling atas itu disebut dengan sehingga dapat menyebabkan terjadinya karies gigi atau lubang gigi. Yang keempat, akibat lanjut dari karies gigi atau lubang gigi. Yang pertama itu sakit gigi. Kalau biasa sakit gigi, itu salah satu pemicunya mungkin karena gigi sudah tidak rawat lagi atau kita malas pergi ke dokter gigi untuk pergi periksa, akhirnya lama-kelamaan gigi berlubang, bengkak, berdarah, terus sakit gigi. Yang kedua gusi bengkak atau bahasa medisnya itu gingivitis. Nah, kalau kita sudah terkena karies gigi atau lubang gigi, terus kita biarkan tidak pergi ke dokter gigi, lama-kelamaan akan membengkak, terus sakit. Kalau sakit itu biasa bengkak. Iya, itu termasuk gigi sudah parah dan tidak mau pergi periksa, akhirnya jalannya terjadi gusi bengkak dan berdarah. Nah, yang ketiga bau mulut. Bau mulut yang atau bahasa medisnya halitosis. Bau mulut seperti yang sudah saya jelaskan di atas, kalau kita terkena lubang gigi atau karies gigi, otomatis kita mau berbicara dengan lawan bicara kita juga jadi tidak pede karena lubang gigi yang sudah dalam tidak dibersihkan dan bakteri akhirnya bakteri berkembang biak di dalam, terus kita menjikat gigi juga sulit dijangkau bagian gigi yang berlubang, akhirnya gigi kita akhirnya menjadi bau, jadi tidak pede untuk bicara dengan lawan bicara kita. Yang keempat, gigi goyang. Kalau sudah terjadi karies gigi, bengkak, berdarah, kita tidak pergi berobat, kita tidak pergi kontrol,
kita biarkan saja lama-kelamaan gigi tersebut akan goyang. Yang kelima, penampilan jelek. Nah, penampilan jelek ini kalau misalkan gigi depan kita berlubang, itu otomatis kita senyum atau kita tertawa, itu otomatis kita tidak pede, kita tidak percaya diri karena penampilan kita jelek dengan gigi kita yang berlubang. Yang terakhir yaitu cara pencegahan karies gigi. Nah, maka pencegahan karies gigi atau lubang gigi ini juga ada dia punya cara pencegahannya. Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama, kurangi makan makanan manis dan lele. Maka ini sudah seperti yang saya jelaskan tadi, seperti permen, coklat, maksudnya bisa mengkonsumsi tapi jangan terlalu ya. Kayak senang-senang itu baru kita konsumsi. Sekali berkonsumsi juga, kalau habis konsumsi langsung sikat gigi atau tidak berguna. Yang kedua, rajin mengikat gigi secara teratur. Nah, mengikat gigi yang baik 2 kali sehari, itu pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Itu mengikat gigi 2 kali sehari. Nah, yang ketiga, banyak mengkonsumsi makanan yang berserat dan berair. Nah, kakak biasa konsumsi sayur atau buah, pepaya, tidak terlalu. Jadi yang dimaksud mengkonsumsi makanan yang berserat dan berair itu seperti kol, bayam, pepaya, pisang, nanas, semangka. Nah, itu untuk membantu kita bisa membersihkan plak atau sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kita, karena kita sudah mengkonsumsi makanan yang mengandung serat dan berair, bisa membantu sisa makanan yang melekat di sela-sela gigi kita bisa terangkat. Terus yang terakhir yaitu rajin mulut secara teratur. Nah, untuk kesehatan gigi dan mulut secara teratur ini untuk orang dewasa itu 6 bulan sekali. Tapi kalau untuk anak kecil 3 bulan sekali. Maka biasanya atau ke klinik jarang. Kalau misalkan kakak sudah merasakan sakit gigi sampai bengkak tidak pernah kayak 2-3 hari juga belum turun, kakak alangkah baiknya kakak langsung pergi ke klinik terdekat atau ada puskesmas terdekat karena dokter gigi atau perawat giginya kakak. Karena kalau misalkan dibiarkan saja nanti kita akan terkena penyakit seperti yang saya jelaskan tadi. Kakak sekian materi informasi yang saya bagikan, yang bisa diberikan ke kakak. Mungkin di sini ada bagian yang saya jelaskan kayak kakak belum paham atau belum ngerti, dalam kesempatan saya persilakan kakak untuk bertanya. Oke, jadi baik kakak, terima kasih sudah bertanya. Nah, di sini kakak bertanya gejala awal dari terjadinya karies gigi. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi kakak, misalnya kita malas menyikat gigi, terus kita mengkonsumsi makanan yang manisnya tinggi, terus kita lepas sampai 1 atau bahkan 2 hari baru kita sikat gigi. Setelah itu minum kayak bersoda begitu kan manis juga kakak. Nah, itu bisa salah satu gejala awal atau pemicu terjadinya karies gigi atau lubang gigi. Nah, kalau kita tidak menyikat gigi, habis kita konsumsi terus kita lepas 1 atau 2 hari kita tidak menyikat gigi, nah bakteri di dalam rongga mulut itu dia bekerja sangat cepat kakak. Pasti otomatis kalau kita tidak menyikat gigi 1 sampai 2 hari, ya otomatis bakteri dalam rongga mulut itu sudah banyak kakak. Jadi dia punya bekerja, produksi, terus akhirnya mulai sudah rasa kayak kita merasakan kayak nyut begitu kakak, atau kita rasa macam kayak nyelihnya di sebelah saja begitu. Nah, itu juga gejala awal. Kakak sekilas dari materi yang bisa saya berikan informasi yang bisa semoga bermanfaat untuk kakak dan harapan kakak dan harapan saya semoga kakak bisa mendapat ini DP hidup kakak dan kakak bisa berubah pola kakak bisa menjadi lebih baik lagi, dan semoga kakak rutin memeriksa kesehatan kakak di klinik terdekat
kakak berkurang rasa yang begitu kali dan anak-anak tadi semoga kakak yang bisa dilakukan. Oke kakak, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengikuti yang baik dan benar. Kakak bisa kita langsung saja dengan jadi yang pertama tadi kan kakak sudah mendemonstrasikan masih nggak tahu yang tadi kita jelaskan. Oke, sekarang kita siapkan alat dan bahan dulu ya. Yang pertama itu ada air, gigi sebesar gigi sama sikat gigi. Jadi sekarang kita langsung saja. Pertama adik umur dulu. bisa berkumpul terlebih dahulu. Kita langsung gigi yang pertama. Kakak jadi yang pertama kakak buka mulut sedikit, buka mulut. Setelah itu kakak tempatkan sikat gigi di pipi bagian kanan di sini. Oke, setelah itu ya, putar-putar terus 45 derajat berputar. Setelah itu di depan juga putar, bisa angkat. Setelah itu di depan juga putar, di sebelah juga sama putar, di bawah juga begitu seperti gerakan yang di atas, putar lagi di depan, putar lagi di bawah. Oke, begitu juga di depan. Nanti yang bagian pengunyahan di sini kakak, nanti kakak bisa taruh gerakan maju mundur seperti ini. Setelah itu sudah kita turun ke rang bawah. Balas dari sebelah. Ini. Setelah itu pindah ke rang atas, gerakan sama kakak maju mundur. Oh, Balas lagi ke sebelah kiri. oke, di depannya begitu. Untuk bagian dalam, yang di rang bawah bagian depan kakak bisa lakukan gerakan tarik keluar dulu. Di bagian rang sebelah. Sebelahnya sama. Untuk rang atas juga sama kakak tarik keluar. Setelah itu, Yang bagian dalam belakang buka, sikat lidah, begini tarik. Agar dari sela-sela gigi bisa terangkat. Jangan lupa sikat lidah ya adik. Rang atas sampai sedikit balas. Ya, ya. Jika sudah yang terakhir mengikat lidah kakak, karena di lidah juga banyak bakteri, jadi kita harus mengikat lidah. Julur lidah kemudian sikat kak. Julur lidah kemudian sikat. Bisa kak uang? Oke. Siap. Julur lidah kemudian sikat lidah. Untuk punya di sini. Oh, berarti sudah. Kalau sudah bisa langsung berkumur kak. Oke kakak, sekian dari saya hari ini. Semoga apa yang sudah saya berikan, apa yang sudah saya bagikan ke kakak bisa bermanfaat untuk kakak dan orang-orang sekitar kakak. Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah ya kakak. Terima kasih kakak.